Hai Sobat Trip. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Praja Utama Raiden Fui, NPP 320667, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya Praja Utama Muhammad Fajar Amiruddin, NPP 320454, asal pendaftaran dari Jawa Tengah. Nah, selamat datang dan selamat bergabung pada podcast kami, yaitu Trip Talk. Nah, Raiden, apa sih Trip Talk itu? Nah, perlu Sobat Trip sekalian tahu bahwa Trip Talk ini merupakan kegiatan podcast yang dilaksanakan oleh Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, Fajar, kira-kira di Trip Talk kali ini kita akan bahas apa saja? Yang harus Sobat Trip tahu, nantinya di Trip Talk kali ini akan membahas berbagai pembahasan menarik mengenai jurusan Trip di PDN, seperti kegiatan pembelajaran, kisah inspiratif, kajian isu strategis, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Trip, ini Fajar, ini episode pertama kali kita kan untuk Trip Talk kali ini. Nah, kira-kira episode pertama ini kita bahas apa sih? Nah, ini ada info menarik nih buat para Sobat Trip atau pendengar Trip Talk pada episode pertama kali ini. Di episode perdana kita kali ini, kita akan mengundang ada nih dua praja dari Prodi Trip yang berprestasi. Praja tersebut telah melaksanakan student exchange di Malaysia. Nah, pasti Sobat Trip sekalian penasaran kan siapa bintang tamu spesial kita pada episode pertama kita. Langsung saja kita panggil, ini dia, Wira dan Hana. Baik, Wira dan Hana. Banyak nih Sobat Trip yang belum tahu siapa tuh kalian. Coba deh perkenalan diri dulu nih. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Utama Putri Hana Fathia, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Wirafata Pasha, NPP 320470, asal pendaftaran Sulawesi Tengah, Kota Palu. Nah, sudah kenalkan dengan bintang tamu spesial kita pada episode kali ini. Jadi gak usah berlama-lama lagi, mari kita berbincang mengenai student exchange Prodi Trip ke Malaysia. Hana, kok bisa sih melakukan study exchange ke Malaysia itu dalam rangka acara apa? Jadi, Raiden, Fakultas Manajemen Pemerintahan itu bekerja sama dengan Malaysia, lebih tepatnya Universitas Kebangsaan Malaysia, dan mengadakan pertukaran pelajar. Begitu, Raiden. Nah, buat Wira nih, bagaimana perasaan Wira ketika pertama kali datang ke Malaysia? Atau sebelumnya pernah ke sana? Jujur, sebenarnya untuk ke Malaysia atau ke luar negeri ya, itu baru pertama kali. Jadi pas pertama kali landing di sana, ya semangat, bahagia, euforia gitu. Maksudnya senang lah jadi perwakilan. Tapi ya itu ya sebagai praja ya kita harus menahan diri, bisa menahan diri. Harus tetap jaga image ya, Harus jaga image. wibawa sebagai Betul. raja gitu kan. Karena meskipun ya bisa boleh euforia, tapi kita harus melihat diri sendiri akan tanggung jawab yang diberikan oleh kita. Nah, Kak Wira, ini pasti Sobat Trip bertanya-tanya bagaimana sih kakak bisa sampai ke Malaysia itu? Jadi bisa dijelaskan Wira bagaimana dari alur seleksi sampai Wira bisa terbang ke Malaysia? Baik, jadi kalau misalkan alur pendaftarannya secara resminya saya kurang tahu ya. Karena dalam posisi saya di seleksinya itu memang jarak waktu seleksi antar jarak seleksi dan terbangnya itu sangat sempit ya. Jadi saya pikir nama-namanya sudah ada. Tiba-tiba pada waktu yang sangat dekat itu saya dapat informasi bahwa beberapa dari trip, praja-praja trip itu akan diinterview. Nah, otomatis harus siap-siap dong, maksudnya harus siap-siap segala macam. Tapi tidak diberitahukan kapan waktu interviewnya. Nah, pada suatu hari diberitahu nih hari ini akan ada interview nih. Nah, udah siap-siap kan, tapi saya entah kenapa waktu itu biasa aja gitu kan ya, tapi gimana gitu. Akhirnya terus menyusun, tertidurlah saya di Wisma. Nah, saat itu juga kebetulan
ada kelas. Nah, tiba-tiba dibangunin, styling pakai baju segala macam, pakai sepatu di depan Wisma, tak bunyi HP, ibu mau interview sekarang. Nah itu otomatis mau nggak mau jawab kan. Kira interview tuh saya sambil lari-lari dari Wisma ke Blok FMP. Itu saya ingat sekali waktu itu sambil interview interview di Blok FPM itu saya sambil menjawab interview bahasa Inggris sama izin kak gimana izin kak gitu. Jadi saya rasa kalau experience interview yang sangat wow gitu. Maksudnya akhirnya tapi pas sebelum masuk kelas akhirnya selesai. Oh iya satu lagi, kalau misalkan adik-adik kayak Media, Madia atau Pratama yang menonton, kalau misalkan anda adik-adik ingin interview atau apa, usahakan tahu bahasa Inggrisnya fakultasnya adik-adik, fakultas prodinya itu usahakan sebelum interview udah tahu, karena itu pasti ditanyakan kayak bahasa Inggrisnya pelatihan, pengajaran, pengasuhan, apa-apa saja yang di fakultas. Adik-adik, ini tips dari saya, siapkan memang supaya pas di interview bisa lebih baik lagi, kita rasa. Nah setelah itu saya pikir interview pertama itu sudah selesai sama ibu yang interview itu. Nah ternyata setelah meja siang dipanggil lagi interview yang kedua dari Raja Trip itu ada 3, dipanggil ke pelatihannya langsung. Nah di situ interviewnya yang lebih intens dan serius. Nah di situ memang kalau misalkan interview seperti ini, saya rasa sebisa mungkin harus jangan anggap seperti interview ya. Maksudnya anggapnya santai aja, gunakan bahasa yang sehari-hari, tetapi tetap menggunakan lebih sopan lah bahasa Inggrisnya. Saya rasa seperti itu saja. Nah setelah itu ya sudah waiting game. Setelah itu nunggu beberapa minggu, pikiran masuk ya. Tapi alhamdulillah masuk. Saya rasa seperti itu. Berarti semua itu terjadi secara spontan ya? Iya betul sekali. Jadi tidak ada persiapan sama sekali. Jadi tiba-tiba mendadak harus interview gitu. Jadi itulah bagi Sobat Trip yang harus Sobat Trip tahu, seorang prajurit harus begitu. Jadi apapun perintahnya, kapanpun terjadi, jawabannya itu harus satu, siap. Nah, harus siap untuk dilaksanakan. Kemudian kita lanjut ke Hana. Boleh dijelasin dong, apa universitas mana saja yang kalian tuju dan pada jurusan apa sih kalian melakukan student exchange sekaligus belajar apa aja yang dipelajari di sana? Jadi universitas yang kami tuju di Malaysia itu Universitas Kebangsaan Malaysia, dan kami itu ditempatkan di Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK). Begitu Pak. Nah, kira-kira pasti kalau bicara tentang bangga atau tidaknya itu pasti sebagai praja yang bisa membawa nama IPDN, pasti Wira sama Hana pasti sangat bangga. Kira-kira kebanggaan seperti apa sih yang kalian rasakan? Mungkin dari Wira? Bangga pasti ya, saya rasa. Maksudnya di satu sisi membawa nama IPDN, mungkin bisa dibilang negara dan juga orang tua. Saya rasa bisa sudah diberikan kesempatan itu, otomatis saya rasa sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Maksudnya ya kalau misalkan kita melakukan yang terbaik ya sebagai, bisa dibilang sebagai wujud syukur kita juga gitu, karena sudah diberikan kesempatan ini. Kapan lagi gitu bisa Lagi ke Malaysia. Kesempatan nggak ada 2 kali ya? ya itu dia betul. Jadi mumpung dapat sekaligus jalan-jalan ke Malaysia keluar negeri kan, apa lagi ya? Betul sekali. Untuk Hana, coba gimana? Kalau dari saya sendiri ya sama sih, kurang lebih sama dengan Wira. Ya pasti bangga juga bisa menjadi perwakilan dari kampus tercinta kita untuk berangkat ke Malaysia, membawa nama IPDN dan memperkenalkan IPDN juga di sana. Itu aja. Oke. Terus selanjutnya kita kan sebagai seorang praja nih, kita kan ada namanya siklus kehidupan kan ya.
salah satu yang kita laksanakan tiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu, yaitu pesiar. Nah, kalau di sana tuh bagaimana? Kira-kira kalian dapat pesiar nggak? Kalau misalnya dapat, perginya kemana aja gitu? Jadi kemarin itu waktu kami melakukan pertukaran pelajar kebetulan bertepatan dengan libur Idul Adha. Jadi kami manfaatkan libur Idul Adha itu memang untuk pesiar. Kebetulan universitas kami itu tidak terlalu jauh dari Kuala Lumpur, hanya berjarak sekitar 2 jam jika naik mobil. Itu pun kalau macet, kalau nggak macet itu bisa 1,5 jam. Jadi kami memang pesiarnya itu di Kuala Lumpur. Jadi ada beberapa tempat yang kami kunjungi itu ya sudah pasti wajib itu yang LCC Twin Tower, benar itu. Sama kami ke Bukit Bintang, nyobain street foodnya, sama kami juga ke Batu Caves. Itu kuil Hindu untuk agama umat Hindu yang di sana itu ada patung Dewa Murangga yang terkenal karena besar, ukurannya besar. Sama kami juga ada ke Genting Highland. Genting Highland. Ya. Genting. Asik ya di sana ya. Coba nanti kita kapan-kapan ke sana ya. Siap, yang penting diberi kesempatannya. Nah, pasti kalian pesiar, setelah pesiar juga pasti kegiatan kalian nih sehari-hari mungkin di kelas atau bagaimana. Kira-kira bisa nggak sih ditunjukin dokumentasinya biar kita bisa lihat betapa asiknya mereka di sana. Ada nih beberapa dokumentasi yang udah masuk di kami. Yang pertama, Jadi ini foto pertama kali kami datang ke Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan itu. Jadi kami sebagai perwakilan dari Fakultas Manajemen Pemerintahan kami, yang ada 4 prodi, tiap prodi itu perwakilannya 2 orang. Jadi kami foto dulu di depan kayak tanda fakultas gitu. Nah ini ada lambang Universitas Kebangsaan Malaysianya dan ini fakultasnya. Gitu. Jadi di hari pertama itu kami cuman seperti kayak tour keliling-keliling kampus. ya. Ya, sembari dikenalin ini gedung apa, ini gedung apa, gitu. Berarti yang di dalam foto ini itu perwakilan dari masing-masing prodi di Fakultas Manajemen Pemerintahan ya? Ya, betul. Ada nih foto lagi selanjutnya, kita lihat dulu. Nah, coba nih, apa nih kalau ada megang-megang kertas besar? Jadi ini itu kalau nggak salah kita kelas pertama ya? Ya, Kelas pertama kita. Terus sebelum ini dijelasin dulu materi, ya sama seperti kita juga sih. Materi awalnya itu tentang emansipasi wanita ya? Tentang demokrasi. Demokrasi wanita, emansipasi wanita, demokrasi wanita. Setelah dijelaskan, diberikan materinya. Nah, ini juga yang saya sangat menarik menurut saya, mereka itu analisisnya menggunakan indeks tapi bukan indeks yang dari Malaysia. Jadi mereka itu ngambil indeksnya ya, mereka ambil indeks yang internasional. Nah dosennya juga kerennya, kita nggak usah perlu cari lagi, tinggal ini indeks demokrasi, GDI, GII, materi tambahan udah ada. Kita ini Scan aja ya. scan, Ada ada kan? Udah tinggal disuruh lah buat Sebuah kayak analisis gitu. analisis, tulis, presentasi. Nah, Ya. ini untung sekali karena yang jelaskan saya cuma pegang ini karena saya tidak bisa bahasa Malaysia. Dan Anda itu bisa. Jadi karena memang hanya orang Melayu juga ya, jadi translatornya mereka. Oh, jadi Iya. pakai bahasa Melayu juga ya? Iya, jadi di sana itu karena dari beragam suku ya, jadi memang bicara di sana itu campur gitu. Bahasa Melayunya ada, bahasa Inggrisnya ada gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nerjemahin itu ke bahasa Melayu, kita pakai bahasa Inggris gitu mereka. Ada foto lagi nih. Ya. Nah, apa nih coba? Nah, ini waktu kami lagi diskusi. Jadi ini waktu kami lagi diskusi sembari langsung ditulis di kertas ini untuk presentasi. Jadi yang kami diskusikan itu hasil analisis dari data-data yang tadi. Yang tadi jadi barcode ya? Yang jadi barcode itu kami analisis dan
hasil analisis kami itu kami presentasikan gitu. Masih ada nih satu foto terakhir. Nah ini dia. Apa nih kok pakai rompi hijau ini? Kerja lambang. Jadi ini salah satu memang kegiatan kami yang bersifat kemanusiaan, kayak seperti bakti sosial gitu, karena kami mendatangi salah satu seperti tempat penampungan dan penitipan anak-anak. Namanya itu ada Youth Garage. Jadi ini memang khusus untuk anak-anak, youth, pemuda yang ditujukan untuk anak-anak jika mereka itu misalnya pulang sekolah, kan ada banyak waktu kosong nih. Yeah. Jadi daripada mereka itu melakukan kenakalan-kenakalan remaja, jadi difasilitasi tempat belajar dan bermain gitu. Dan ini bisa dilihat kayak pengurus-pengurusnya yang nemenin anak-anak itu bermain, yang memfasilitasi makanan gitu. Berarti ini masih satu tempat di UKM ya? Nah, kalau untuk ada garage ini di luar UKM, jadi kami kemarin rame-rame naik bus pergi ke sini. Menarik sekali ya. Keren sih. Betul. Nah, dari tadi Sobat Trip kan hanya melihat nih, yang diceritakan tuh enaknya, happy-nya bagaimana. Selanjutnya setelah ini kita akan tanya nih kepada Wira dan Hana, ada nggak sih kendala yang kalian alami selama melaksanakan student exchange di Malaysia ini? Coba dari siapa dulu nih yang mau jawab? Kalau dari Hana sendiri ya, kendalanya itu mungkin di uang ya. Karena mata uang kita kan juga beda. Memang sih sebelum berangkat itu kami difasilitasi juga sama ibu kampung masuk untuk menukar uang. Jadi menukar uang dari rupiah ke ringgit. Cuman kan kalau zaman sekarang ya agak ribet ya, harus bawa uang tunai kemana-mana. Apalagi nominalnya itu gede. Nah jadi di sana itu sebenarnya bisa pakai kartu. Tapi kartu ATM kita itu nggak semuanya itu bisa dipakai di sana, cuman yang ada logonya Visa. Jadi ini sedikit tips juga buat kalian yang nanti mau ke luar negeri, usahakan kartu ATM kalian itu pastikan udah ada tanda Visanya, jadi itu bisa dipakai. Nah juga di sana itu ternyata bisa loh pakai Dana. Jadi di sana itu kita bisa scan QRIS pakai Dana. Jadi nanti Dana itu ngekonversi dari Rupiah ke ringgit. Jadi kita bayarnya itu dalam nominal ringgit. Terus kalau menurut saya sih, untuk saya pribadi ya, perbedaan bahasanya untuk saya sendiri tuh bahasa Melayu masih agak sulit untuk saya pahami ya. Jadi untung saya juga bisa berbincang secara pakai bahasa Inggris, tapi ya gunakan bahasa yang sopan, jangan tahu boundaries lah, batas-batasannya. Usahakan tahu dulu budayanya mereka itu seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak dapat menyinggung, saya rasa berhati-hati. Jangan juga, orang Indonesia kan sukanya gurau, bercanda, jadi ya jangan bukan ditahan dan supaya maksudnya Tapi lebih hati-hati. lebih hati-hati. Boleh bercanda tapi tahu batas. Jadi walaupun kita istilahnya satu rumpun kan sama Malaysia, tapi kita tetap harus jaga itu ya, harus jaga etika dalam berbicara itu. Kemudian untuk selanjutnya nih, bagaimana sih harapan kalian dengan adanya program ini untuk kedepannya di PDN, dan bagaimana pesan yang akan kalian sampaikan nanti kepada junior-junior yang nantinya akan melanjutkan program ini? Mungkin dari Wira dulu. Coba dari Wira. Kalau saya sendiri ya, saya sangat berharap adik-adik setelah saya itu bisa berkesempatan untuk dinas luar negeri gitu. Maksudnya, saya ingin ini berlanjut supaya angkatan setelah saya juga merasakan gitu, keseruannya, pengalamannya, teman-temannya, ya saya harap untuk pesan-pesan saya, misalkan kalian yang ingin gitu, itu tadi persiapkan diri. Bahasa Inggris itu tidak susah selama kalian ya konsisten aja belajar gitu. Jangan
jangan jadikan bahasa Inggris itu sebagai mata kuliah atau mata pelajaran, jadikan itu sebagai kebiasaan dan second language kalian. Nanti kalau misalkan mau belajar ya sosokan aja gitu, coba pakai bahasa Inggris sama tes aja. Ya, kalau dari Hana sendiri, kalau dari saya sendiri, saya harap apa yang kami lakukan berdua sampai ke Malaysia, melakukan pertukaran pelajar, dan dapat berbagai pengalaman itu semoga bisa dimanfaatkan, terkhususnya untuk prodi kita juga. Semoga apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat. Dan pesan-pesan saya kepada adik-adik, ya persiapkan diri kalian dengan baik, karena setelah dari kali ini pasti kedepannya akan banyak kerjasama luar negeri lagi. Bisa saja mungkin bukan Malaysia lagi, bisa saja mungkin Thailand atau Korea, kita nggak pernah tahu. Australia. Eropa juga mungkin. Ya, mungkin sampai sampai ke Eropa, Eropa. Jadi semangat dan semoga kami bisa jadi inspirasi juga bagi adik-adik. Jadi berawal dari Asia sampai ke Eropa. Nah, Sobat Trip, sudah kita dengar bersama kan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat menarik dan berharga dari Wira sama Hana. Jadi yang sudah kita dengar tadi kan sangat menarik. Jadi kira-kira kapan kita ke Malaysia? Kalau ada waktu bisa guys. Jadi nanti kita usahakan ya, kita bisa menikmati apa yang sudah mereka ceritakan juga tadi kan. Oh ya, fun fact-nya harga dari sini ke Malaysia itu kemungkinan lebih murah daripada pergi pulang Sulawesi. Iya, betul. Jadi kalau misalkan bisa izin ke ini ya coba aja. Mungkin pas cuti. Iya, cuti. Ya, daripada pulang mungkin. Intinya punya paspor. Jadi buat ya. sobat trip nih, yang mau keluar negeri buat dulu paspor. Paspor. Dan jangan lupa kalau punya TM harus ada visanya. Iya. Nah, Betul. betul. Ya kalau Wira ini kan dia tuh kebetulan Swiss makan sama saya. Itu urus paspornya tuh Amin berapa? Iya. Waktunya dekat Mepet sekali itu. Jadi Memang ini dari tips. persiapan ya. Mungkin nanti di seleksinya siapa yang punya paspor, mungkin dia Dia bisa. Oh iya. Baik, buat sobat trip, mungkin cukup sekian yang kita bahas pada episode kali ini. Semoga dengan adanya Trip Talk kali ini dapat memotivasi dan menginspirasi kita semua. Nah, untuk menutup episode pertama kita ini, kita akan sama-sama dengarkan motivasi dari Wira sama Hana. Mungkin dari Hana dulu. Kalau dari Hana, motivasi untuk semua sobat trip dan para penonton, ketika kalian melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Jangan pernah anggap remeh sesuatu, dan jangan pernah kamu itu takut untuk memulai sesuatu. Jadi apapun yang kamu kejar, apapun yang ingin kamu capai, jangan pernah takut akhirnya akan seperti apa. Yang terpenting di saat itu kamu berikan yang terbaik. Baik, untuk motivasi dari saya, kita pasti tidak akan tahu kapan kesempatan itu datang. Dan kalau misalkan dia sudah datang kamu, jangan disia-siakan karena dia mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Terima kasih atas motivasinya. Jadi itu Sobat Trip, ingat, kalau ada kesempatan jangan pernah disia-siakan. Dan apabila kesempatan itu sudah datang, maka kasih yang terbaik. Nah, jadi itu Sobat Trip, keseruan pengalaman dari Wira sama Hana tentang student exchange mereka di Malaysia. Tapi tentunya nggak cuma ini nih buat sobat trip. Masih ada banyak lagi episode yang sangat menarik dan menginspirasi. Jadi tetap stay tune di podcast Trip Talk kali ini. Ingat, nyalakan notifikasi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, cukup sekian dari episode Trip Talk kali ini. See you.